Wakil Ketua Tim Kemenangan TKN Prabowo Gibran, Edi Suparno, mengatakan persiapan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk debat kedua Cawapres sudah matang. Edi berharap Gibran akan memberikan kejutan lagi pada debat kedua Cawapres tersebut. Kami berharap bahwa Mas Gibran nanti akan memberikan kejutan lagi di debat yang kedua untuk Cawapres ini. Dan kami berharap hal inilah yang nanti akan semakin menguatkan keyakinan masyarakat untuk mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai calon pemimpin kita di tahun 2024, kata Edi Suparno di Jalan Kertanegara 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Edi mengatakan, pada debat pertama, Gibran menguasai topik untuk debat Cawapres dengan cepat meski di luar tugas dan fungsinya tupoksinya sebagai wali kota. Menurutnya, Gibran dengan cepat mempelajari berbagai topik tersebut. Persiapan saya kira sudah cukup matang ya Mas Gibran. Ketika di debat pertama, banyak mendapatkan masukan informasi yang merupakan informasi yang belum tentu yang tidak serta-merta dikuasai oleh Mas Gibran, karena bukan merupakan tupoksinya sebagai wali kota, ujarnya. Tetapi cepat sekali menguasainya gitu. Dalam debat yang kedua ini, banyak topik yang akan dibahas mengenai energi, transisi energi, sumber daya alam dan lain-lain. Itu pun Mas Gibran sangat cepat menguasai materinya, sambung dia. Sebagai informasi, debat kedua antar Cawapres akan berlangsung pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat Cawapres ini akan diadakan di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Durasi debat Cawapres ini akan berlangsung selama 120 menit. Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan berdebat kedua kalinya setelah debat pertama kali pada tanggal 22 Desember tahun 2024. Debat Cawapres kedua memiliki 6 tema, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat serta desa. Di lain tempat Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran, Budiman Sujatmiko membeberkan persiapan yang dilakukan jelang debat Cawapres. Dia mengatakan Gibran Rakabuming Raka sudah memahami tema debat. Tema-tema itu memang sebagian Pak Gibran cukup memahaminya pada soal merubah energi terbarukan, karena beliau di Solo juga suka mempraktikkan itu. Nah, kami sudah menyusun beberapa hal yang berkaitan dengan transisi energi yang berkeadilan dan inklusif yang memungkinkan kita. Posisi TKN Prabowo Mas Gibran adalah kita secepatnya melepaskan diri dari ketergantungan pada energi fosil ya, ungkap Budiman di kantor DPP Persaudaraan 98, Tebet, Jakarta Selatan, Jumat tanggal 19 Januari tahun 2024. Budiman menyampaikan Prabowo Gibran sudah menyepakati untuk mengurangi emisi karbon. Dia menyebut Prabowo Gibran bakal melakukan upaya mendekatkan jarak produksi energi dengan industri pabrik. Jadi posisi Pak Prabowo dan Mas Gibran, nanti adalah bagaimana kita memanfaatkan teknologi energi yang lebih modular, otonom dan portabel tadi itu, sehingga kemudian bisa mengurangi karbonisasi, kita mau menuju dekarbonisasi, itulah yang bersih, jelas Budiman. Proses manufacturing ke depannya tidak harus ada di pabrik-pabrik besar, bisa saja di industri rumahan atau industri berbasis desa atau kampung. Nah, itu bisa mendekatkan diri dengan sumber-sumber energi terbarukan, jadi itulah. Satu tentang teknologi, kedua dengan mendekatkan proses sumber pendekatan energi dengan mendekatkan produksi energi dengan industri pabrik, maka inklusi keadaannya akan terbangun, imbuhnya. Sebagai informasi, debat kedua antar Cawapres akan berlangsung pada Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024, pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Debat Cawapres ini akan diadakan di Jakarta Convention Center, JCC, Senayan, Jakarta Pusat. Durasi debat Cawapres ini akan berlangsung selama 120 menit. Cawapres Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD akan berdebat kedua kalinya setelah debat pertama kali pada tanggal 22 Desember tahun 2024. Debat Cawapres kedua memiliki 6 tema, yakni pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat serta desa.